Hai guys, balik lagi di Sebut Saja TV. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengklik video ini. FPS, singkatan dari bahasa Inggris First Person Shooter, atau bisa diartikan sebagai tembak menembak orang pertama. Merupakan genre game yang berpusat pada sudut pandang senjata, dan pertarungan dalam perspektif orang pertama, artinya, pemain mengalami bermain melalui sudut pandang protagonis. Pastinya para gamer sudah tidak asing dengan game-game bergenre FPS, yang kini telah hadir di platform PC, konsol dan Android. Dari game-game tersebut, kami sudah mengumpulkan 8 game FPS terbaik sepanjang masa, hanya di Sebut Saja TV. Sebut Saja TV. Sebelum kami mulai listnya, jangan lupa tinggalkan like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Di urutan nomor 8, ada game yang dikelola dan dikembangkan oleh 343 Industri. Halo pada awalnya dikembangkan oleh Bungi Studios. Game ini berpusat pada perang antar bintang antara manusia dan aliansi alien yang dikenal sebagai Covenant. Covenant, dipimpin oleh para pemimpin mereka yang disebut para prophet, yang menyembah peradaban kuno dan dikenal sebagai Forerunner. Istilah Halo mengacu pada Halo Array, yaitu sejumlah senjata super yang sangat besar, yang dapat dihuni dan berbentuk cincin yang diciptakan oleh para Forerunner untuk menghancurkan Flood, tetapi yang dianggap oleh Covenant sebagai artefak religi, yang jika diaktifkan akan memindahkan mereka menuju perjalanan yang hebat untuk bertemu dengan para Forerunner. Cincin Halo mirip dengan orbital dalam novel culture buatan, dan sedikit mirip dengan konsep Ringworld. Urutan nomor 7, ada game besutan 2K Boston. BioShock adalah game FPS dengan kustomisasi action dan stealth, dan mirip dengan sistem Shock 2. Di game ini kita akan memainkan peran Jack, pemain diminta mengumpulkan banyak senjata dan plasmid saat berhadapan dan melalui pasukan musuh. Pemain dapat menggunakan antara satu senjata aktif dan satu plasmid aktif, sehingga dapat menghasilkan serangan kombinasi yang efektif, untuk melawan musuh tertentu. BioShock diatur pada tahun 1960 di kota bawah laut Rapture, dengan sejarah kota diceritakan melalui rekaman audio yang dapat dikumpulkan pemain selama permainan. Kota ini direncanakan dan dibangun pada tahun 1940-an, oleh tokoh bisnis objektivis Andrew Ryan yang ingin menciptakan utopia bagi masyarakat elit, untuk berkembang di luar kendali pemerintah. Di urutan nomor 6, ada game bergenre FPS yang dikembangkan oleh DICE dan diterbitkan oleh Electronic Arts, yakni Battlefield. Game seri Battlefield biasanya berfokus pada pertempuran multi pemain secara online, yang berskala besar. Selain tentara, tank, pesawat terbang, dan kendaraan lain juga dapat digunakan dalam medan pertempuran ini. Setiap kelas menampilkan jenis senjata utama yang berbeda bersamaan dengan equipment yang berbeda, yang membedakan role di medan perang. Kemampuan untuk melibatkan pemain lain dalam pertempuran jarak dekat dengan pisau telah hadir di game Battlefield. Sejak diperkenalkannya Frostbite, map medan perang yang hampir sepenuhnya dapat dirusak, telah menjadi salah satu fitur paling terkenal dari seri game ini. Di urutan nomor 5 adalah Doom. Doom sebuah video game yang dianggap sebagai salah satu pelopor jenis permainan tembak-menembak FPS, yang menampilkan grafik 3D dalam permainan multiplayer jaringan pada PC. Game ini diciptakan dan diterbitkan oleh ID Software pada tanggal 10 Desember tahun 1993 untuk iOS. ID Software sebelumnya telah merilis Wolfenstein 3D yang juga merupakan salah satu game FPS. Game ini telah hadir juga dengan sequel bernama Doom 2, Hell on Earth dan Doom 3. Judul keempat, yang diumumkan sejak tahun 2007, dan dirilis pada tahun 2016.
Kita akan memainkan karakter seorang tentara antariksa tak bernama, yang lebih dikenal oleh para penggemar sebagai Doomguy, melawan pasukan iblis yang menyerang kedua satelit Mars, yaitu Phobos dan Deimos, sebelum akhirnya memasuki neraka dan menghabisi dalang di balik invasi para iblis. Doom diperkirakan telah dimainkan oleh sekitar 15-20 juta orang hanya 2 tahun setelah tanggal rilis aslinya, menjadikan Doom salah satu permainan video paling signifikan dan mempopulerkan gaya game FPS. Doom juga dianggap sebagai salah satu permainan video paling canggih di masanya, dengan grafik 3 dimensinya yang memukau. Di urutan nomor 4, ada game yang sangat terkenal yang bernama Call of Duty. Call of Duty adalah game FPS yang diterbitkan oleh Activision. Dimulai pada tahun 2003, pertama kali berfokus pada permainan yang berlatar Perang Dunia II. Seiring waktu, seri game ini berlatar di tengah-tengah Perang Dingin, dunia futuristik, dan luar angkasa. Permainan ini pertama kali dikembangkan oleh Infinity Ward, kemudian juga oleh Treyarch dan Sledgehammer Games. Beberapa game spin-off dibuat oleh pengembang lain. Di Call of Duty Modern Warfare 2 kita akan bertemu dengan kisah pengkhianatan, bernama General Shepard. Dia rela melakukan apapun agar citranya kembali membaik setelah kehilangan 30.000 pasukan Call of Duty Modern Warfare 1. Dia akhirnya bekerja sama dengan Makarov untuk memulai perang dunia, lalu memerintahkan pasukan untuk membunuh Makarov. Dalam misi Loose End, Shepard menjalankan rencana liciknya dan membunuh lalu membakar Ghost dan Roach untuk menghilangkan bukti. Di urutan nomor 3 adalah Half-Life. Half-Life adalah game FPS tahun 1998, yang dikembangkan oleh Valve dan diterbitkan oleh Sierra Studios untuk PC Windows. Game ini merupakan produk debut Valve dan game pertama dalam seri Half-Life. Player akan berperan sebagai Gordon Freeman, seorang ilmuwan yang harus melarikan diri dari fasilitas penelitian Black Mesa, setelah diserang oleh alien. Gameplay terdiri dari pertempuran, eksplorasi, dan pemecahan teka-teki. Half-Life menerima pujian untuk grafis, gameplay, dan narasinya, dan memenangkan lebih dari 50 penghargaan PC, sebagai Game of the Year. Berkat hal ini dianggap sebagai salah satu game FPS paling berpengaruh, dan salah satu video game terbaik yang pernah dibuat. Nomor 2, Black. Black adalah game FPS tahun 2006, yang dikembangkan oleh Criterion Games, dan diterbitkan oleh Electronic Arts. Pada saat itu game ini dirilis untuk PlayStation 2, dan Xbox pada Februari tahun 2006. Player akan mengambil kendali Jack Clark, seorang agen operasi hitam yang diinterogasi tentang misi sebelumnya yang melibatkan operasi teroris. Gameplay melibatkan pemain menghadapi musuh dengan menggunakan senjata api dan granat. Game ini terkenal karena aksi yang terinspirasi dari sinema, yang sangat bergaya serta kualitas suaranya, dan fokus pada efek destruktif selama bermain memainkannya. Jack Clark adalah seorang anggota unit Ops Black Chia yang tidak disiplin. Interrogator menanyai Clark tentang organisasi dan geng teroris penyelundupan senjata, yang disebut Gelombang Ketujuh dan bertanggung jawab atas sejumlah serangan teroris dan pembunuhan. Clark segera ditunjukkan kecuali dia bekerja sama, dia dan tindakannya akan dideklasifikasi, yang berarti dia akan dihukum di pengadilan militer, diberhentikan secara tidak hormat, dan dipenjara seumur hidup. Meskipun awalnya menolak, Clark setuju untuk menceritakan kisahnya. Di urutan pertama ada game legendaris yang bernama Counter-Strike. Counter-Strike adalah game FPS taktis multi pemain, di mana tim teroris bertempur untuk melakukan tindakan teror, seperti pemboman, penyanderaan, pembunuhan, sementara counter-teroris mencoba mencegahnya, seperti penyelamatan sandera, misi pengawalan, dan penjinakan bom. Seri game ini dimulai pada Windows pada tahun 1999, dengan merilis game pertama yang bernama Counter-Strike.
Awalnya dirilis sebagai modifikasi atau mod, untuk game Half-Life yang dirancang oleh Min, Guzman, Lee, dan Jay Sklett sebelum hak atas intelektual mod diakuisisi oleh Valve pengembang Half-Life, yang kemudian mengubah Counter-Strike menjadi produk retail yang dirilis pada tahun 2000. Tadi adalah rangkuman, 8 game FPS terbaik sepanjang masa, mana game yang paling sering yang kamu mainkan. Mungkin cukup sampai di sini kami menemani kalian, jika ada kesalahan dan ada yang kurang, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai habis, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Bye-bye.